Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Potere Spesial Podcast. Kesehatan adalah investasi yang sangat bernilai dalam hidup ini. Namun tak jarang di antara kita banyak yang mengabaikannya. Lebih memilih mengobati dibanding mencegah. Nah, seperti apakah upaya yang taktis, upaya yang positif untuk menjaga pola hidup sehat? Telah hadir di studio Dr. Melinda Pratiwi. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Yusuf. Terima Orang kasih. Makassar bilang agak kereba, Bu Dok. Agak kereba sore ini. Apa kabar sore ini, Bu Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Ini pemirsa Potere Spesial Podcast, ini episode pertama kita bercakap langsung dengan bisa dikata pakar kesehatan ya, karena aktivitasnya selaku dokter pasti tidak terlepas dari itu. Nah, kita mau bertanya lebih lanjut ini, Bu Dok. Hal-hal yang paling urgent dalam menjaga kesehatan itu seperti apa sih, Dok? Yang paling penting adalah menjaga pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat. Ya betul. Bagaimana pola hidup sehat itu mungkin orang-orang juga udah pada tahu ya. Intinya makan yang benar, olahraga yang teratur, tidur yang cukup ya. Mungkin klasikal, tapi jarang banyak yang bisa untuk dipraktikkan gitu. Itulah salah satu keyword untuk menjadi sehat seumur hidup dan bisa menjadi muda selamanya. Amin, Seperti amin. itu. Ini perbincangan yang sangat menarik, Dok. Karena apapun itu yang ingin diperbincangkan tanpa dilandasi pondasi kesehatan yang maksimal kan semua sia-sia. Betul sekali. Saya ingin tahu soal makanan ini, Dok. Ya. Apakah makanan itu yang terlihat lezat di mata itu juga dibutuhkan tubuh pada dasarnya? Of course ya. Yang namanya makanan lezat itu pasti kan ngebuat tendensi untuk makannya juga lebih lahap ya. Cuma bagaimana proporsinya, bagaimana alias kuantitinya, dan bagaimana juga jadwalnya, ya itu juga perlu diperhatikan. Jadi misalkan yang namanya kalau orang Makassar kan sukanya yang berlemak-lemak ya, betul, seperti palu basah, coto, dan macam-macam semuanya ya. Dan itu tuh totally memang delicious banget ya. Cuma kalau memang dia dimakannya juga sesuai dengan quantity atau porsinya sesuai, dengan jadwalnya yang memang sesuai, dengan berdasarkan kalori yang memang dibutuhkan oleh tubuh, itu ya tidak ada masalah gitu. Makanya tapi ada pameo, Dok. Ada pameo mengatakan kalau itu sudah terbiasa diolah tubuh, itu akan tetap menjadi sesuatu yang dibutuhkan tubuh pada saat itu. Betul. Contoh makanan ya. Betul. Kami orang Makassar sering mengkonsumsi coto, konro, yang berlemak awan dan sebagainya dicampur bumbu-bumbu kacang ya, Dok ya. Komplit sebenarnya untuk penyebab darah tinggi sebenarnya. Tapi di satu sisi dia tetap menjadi makanan favorit di sini, Dok. Nah, mungkin berbeda konteksnya kalau misalnya saudara-saudara kita yang ada di luar Makassar datang ke Makassar konsumsi coto setiap hari, bisa saja tubuh mereka tidak bisa beradaptasi dengan makanan itu. Apa benar seperti itu, Dok? Tidak seperti itu juga ya. Kan seperti saya bilang tadi di awal, kalau misalnya konsumsinya setiap hari tapi jadwalnya memang sudah sesuai, misalkan buat lunch atau buat makan siang, itu kan nggak masalah gitu loh. Tapi kalau misalnya pagi sudah coto, siang sudah coto, malam sudah coto, karena dia mentang-mentang juga bukan orang Makassar asli ya, mencobalah tes yang baru gitu. Cuma ya itu tadi, akhirnya kan menjadi suatu seperti si malakama ke tubuh kita. Makanya dikembalikan kembali bagaimana kuantitinya, bagaimana jadwalnya. Tidak semua delicious food itu bisa akan berujung ke arah yang namanya menjadi unhealthy habit seperti itu. Bu Dokter kan sudah berapa bulan ya di Makassar? 2-3 bulan ya? Ya lumayan, ya 3 bulanan lah ya. Mencicipi beberapa destinasi kuliner yang ada di Kota Makassar? Alhamdulillah sudah. Menurut dokter itu kandungan makanan tradisional Makassar itu pas dengan kesehatan atau tidak, Dok? Kalau saya bilang sebenarnya semua makanan pasti sudah pas ya, Pak ya. Cuma memang itu tadi, kalau misalnya makannya berlebih ya pasti jadi tidak pas. Karena memang kan dia kebanyakan mostly memang dari banyak santan, banyak yang berlemak-lemak ya, seperti itu. Secara signifikan yang makanan bersantan atau berlemak kan bukan hanya di
Makassar saja. Makassar. Pada Betul. umumnya kita orang Nusantara ini senang Betul. dengan makanan-makanan Betul seperti sekali. itu. Betul. Rendang di Padang ya dok ya. Banget. Seperti itu juga santannya dan semua ini. Sebenarnya dua zat ini santan dengan lemak ini makanan yang berlemak itu protein hewani ya. Betul. Kira-kira itu bisa mempengaruhi secara spesifik apa saja yang ada dalam tubuh kita itu dok. Jadi kalau misalnya dia makannya memang terlalu sering, ya otomatis dia akan mengganggu yang namanya metabolisme lemak dalam tubuh. Yang memang Bukannya membuat orang lebih kuat dok kalau Oh konsumsi pasti, itu? energi iya. Tapi kalau misalnya dia digunakannya hanya dalam waktu hanya cuma berapa, tapi habis itu mager.com ya bahasanya Mengendap ya, mengendap ya. Nah, mau tidak mau metabolisme darah dalam tubuhnya akhirnya menjadi yang tidak bagus ya. Nah, itulah yang ngebuat jadi timbullah kata-kata bahasanya lemak jenuh ya. Lemak jenuh. Gitu. Nah, Ini berimplikasi ke penyakit apa nih dok? ke arah yang namanya pertama mungkin penyebab yang paling sering masih nomor 1 di dunia adalah jantung. Jantung. Ya, Wah bahaya itu kalau jantung dok. yang kedua yaitu tadi gula darah ya, diabetes ya. Tidak dipungkiri orang-orang Sulawesi terutama memang Indonesia culture ya suka banget yang namanya makan makanan manis ya, itu akan beresiko untuk ke arah yang namanya diabetes mellitus. Dan yang paling terakhir adalah stroke ya, ke arah yang namanya penyakit-penyakit ke arah yang memang mengarah ke otak ya atau sistem saraf Kira-kira kita. dampaknya sehingga kita terserang misalnya ya penyakit jantung, diabetes itu apa yang dipengaruhi dengan makanan-makanan ini? Apa dampak negatifnya maksud saya? Dampak negatif dari makanan tersebut, apakah memang efek sampingnya? Iya, efek sampingnya. Sebenarnya sih itu tadi 50-50 Pak. Kalau misalnya memang dia hanya cuma makanan saja, saya bilang tidak totally dari makanan saja, tetap dikembalikan bagaimana cara dia mengeluarkan zat-zat atau makanan-makanan tersebut buat menjadi semacam seperti energi. Jadi kalau misalnya ya Pak ya, misalnya Pak Yusuf, mohon maaf hari ini 3 kali sehari makan coto, tapi aktivitinya hanya cuma mager.com, duduk di depan display monitor, atau misalkan hanya cuma meeting only ya, tanpa ada yang namanya activity yang memang lumayan membakar kalori ya. Dan ingat ya, mungkin butuh digarisbawahi, membakar kalori itu bukan berarti harus sweet atau berkeringat gitu, tidak harus seperti itu. Jadi walaupun debit, saya pakai kata debit ya, walaupun debit keringat yang keluar dari tubuh kita itu lumayan besar budok, itu belum menjadi jaminan bahwasanya apa yang kita konsumsi ini tercerna dengan baik ya. Betul, ya itu tadi makanya. Jadi parameternya apa itu kalau kita mau tahu ini makanan ini sudah pas masuk ke saya, ini porsinya sekian ini. Jadi itu tadi, kalau misalnya makannya Bapak hari ini makannya pagi apa, siang apa, ya itu tadi harus diatur. Jadi misalnya sarapannya paginya coto, logikanya pagi aja sudah besar ya, itu kan kalorinya udah besar banget. Sedangkan pagi kita aktivitinya paling nggak sebesar kalau misalnya kita menjelang siang, sore gitu kan. Nah dengan alasan biasanya masyarakat itu kalau misalnya sarapan besar bisa menjadi energi selanjutnya, padahal tidak seperti itu. Nah ya, ini yang gitu. Cukup mengkhawatirkan Bu Dok, karena terkadang perasaan senang setelah mengkonsumsi makanan yang lezat itu membuat kita kadang lupa padahal mungkin tubuh memberi sinyal ya. Mungkin ada sinyal-sinyal tersendiri dari dalam tubuh bahwasanya dia menolak makanan ini, tapi kita karena keilmuan kita di bidang kedokteran kurang, makanya kita tidak menyadari itu. Kira-kira seperti apa itu sinyal-sinyalnya itu dok, kalau misalnya kita supaya kita tidak mengkonsumsi berlebihan apa yang makanan-makanan yang kita biasanya sih kalau memang sudah terlalu overdose ya bahasanya ya, itu biasanya mohon maaf ya, secara otomatis berat badan pasti akan meningkat secara ini jangka panjang dok ya? Contagious. Jangka panjang. Bahkan kadang-kadang yang juga short effect loh Bapak ya. Jadi yang biasanya mohon maaf, yang sudah biasa menjaga pola makan, tiba-tiba dia karena memang traveling kemana-mana, dan terutama ke Makassar, dan sudah merasakan makanan lezat tersebut, akhirnya jadi adiktif. Itu dia otomatis misalkan dalam waktu seminggu bisa ada kenaikan yang memang lumayan signifikan.
dan badan gampang pegel, gampang lelah yang pasti. Kalau pusing itu. juga itu salah satu pengaruhnya. Pusing itu long term effect ya nanti ya Pak biasanya. Tidak harus semuanya yang berlemak-lemak itu dikonotasikan dengan headache seperti itu. Sangat menarik perbincangan kita di segmen pertama ini Bu Dok. Artinya hal-hal yang mungkin selama ini kita anggap remeh, Yap. ternyata itu bisa mengganggu investasi kesehatan kita di dalam tubuh ini. Betul sekali. Saya mau bertanya nanti Bu Dok, seperti apa sih langkah-langkah untuk mencegah itu? Artinya tetap kita konsumsi, tapi mungkin ada treatment tersendiri sehingga makanan tersebut memang layak untuk kita konsumsi. Kita tahan dulu setelah jeda iklan berikut ini. Saya Dr. Nur Saida Sirajuddin MKes, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, mengajak kepada semua warga Kota Makassar usia 9 bulan sampai kurang 12 tahun untuk melakukan imunisasi imunisasi anak nasional untuk melindungi anak Indonesia dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Peduli ki, salamat ki, mari ki imunisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Yusuf Alfaresi di program Potere Spesial Podcast. Bu Dok, di segmen awal kita banyak bahas makanan-makanan lesat yang kalau tanpa kontrol mengkonsumsinya itu bisa berdampak negatif juga bagi kesehatan kita. Nah, kira-kira Bu Dok, saya kan ini salah satu orang yang penggemar masakan lesat, khususnya masakan-masakan tradisional ya. Bukan hanya di Makassar, di daerah-daerah lain juga. Kalau saya keluar liputan sama kawan-kawan, saya pasti cari makanan apa sih makanan tradisionalnya di sini. Ya. Nah, kebiasaan saya mengkonsumsi makanan-makanan seperti itu Dok, selain mengatur pola makan, ada tidak treatment khusus yang bisa saya lakukan sehingga makanan apapun yang saya santap ini manfaatnya bagus untuk tubuh. Salah satu contoh, saya pernah berada di salah satu daerah di Sulawesi Selatan. Saya disuguhkan makanan yang lesat. Protein hewaninya sangat mumpuni. Saya dikasih jeruk nipis Dok. Dia bilang kalau sudah konsumsi itu Pak, minum air jeruk nipis supaya menetralkan. Ya. Nah, kira-kira ini yang perlu kita jelaskan secara garis besar, secara ilmiah sehingga minimal pemirsa kami juga paham akan hal seperti itu Dok. Kira-kira seperti apa itu Dok? Sepertinya ya memang yang namanya pemahaman orang-orang kan ya. Kalau misalnya pertama mungkin saya garis bawahi seperti memang obrolan kita di awal. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Mungkin saya sebelum melakukan treatment yang seperti Pak Yusuf infokan tadi, alangkah lebih baik kita memprevent ya sebelum yang namanya sakit. Karena sakit itu mahal sekali ya, bukan hanya dari segi finansialnya, tapi memang dari segi yang namanya psikis ya terutama. Jadi kalau misalnya memang orang-orang ya memang suka delicious food ya berarti memang harus dibalance dengan cara dia harus menyukai yang namanya exercise yang rutin ya. Yang namanya olahraga rutin itu ya tadi saya bilang di segmen 1 bahwa memang tidak harus yang namanya berkeringat ya. Tapi kalau yang jeruk nipis itu Dok, nah, seperti kalau apa? misalnya yang dengan jeruk nipis tadi relate-nya sebenarnya itu tidak totally secara ilmiah ya Bapak ya gitu. Karena kan jeruk nipis itu mungkin konotasinya karena dia memang asam sour ya, jadi berfungsinya untuk menetralisir ke lemak-lemak ya memang iya. Tapi dia hanya sekian berapa persennya. Tetap intinya harus dibalance dengan cara olahraga yang rutin, tidur yang cukup, dibantu dengan mineral yang lumayan, air putih ya seperti itu. Ya. Gitu. Karena pada umumnya rekan-rekan kita yang gemar dengan masakan seperti itu kan
memegang teguh prinsip ini, Dok. Bahkan yang paling parah sudah esjeruk.com. sudah siapkan jeruk nipis, masih butuh minuman Sprite. Katanya Sprite kalau kita sudah makan konro, coto apa dan sebagainya, kita minum Sprite itu pengaruh negatifnya itu akan hilang. Sama juga tadi statusnya jeruk nipis ini, Dok. Jadi secara ilmiah tidak ada yang Ya, betul. belum dikaji ya, Dok. Belum terlalu dikaji memang mendalam karena memang dia sour, memang dia bisa mengikat lemak-lemak yang memang dikandung oleh beberapa makanan-makanan yang memang banyak dikonsumsi oleh para masyarakat ya, seperti itu. Cuma memang bukan berarti secara totally bahwa dia bisa yang namanya menetralisir yang namanya lemak-lemak tersebut tidak mengganggu kesehatan tubuh kita. Ya. Dok, Gitu. ini kan kadang kita terpleset kalau masalah kesehatan, Dok. Dari sisi fisik, mantap. Ternyata ada hal-hal yang kita tidak bisa lihat secara kasat mata, itu lama-kelamaan menjadi sumber penyakit dalam tubuh kita. Betul. Ini kira-kira cara mendeteksi hal-hal seperti ini seperti apa itu, Dok? Itu tadi kalau misalnya sudah konsumsinya lumayan banyak, ya hal-hal seperti simptom-simptom atau gejala-gejala yang awalnya saya infokan tadi, misalkan badannya udah mulai kenaikan, gampang lelah, ya seperti itu. Maksudnya kalau misalnya tidak ada indikasi seperti itu, Dok, saya mau tahu diri saya sehat atau tidak ini, saya kemana, Dok? Untuk Kira-kira? minimal seperti itu ya melakukan medical check up yang rutin. Medical check Ya, up. betul. Jadi medical check up itu bukan hanya khusus orang sakit ya, Dok ya. Oh betul, yang sehat itu justru wajib. Teman-teman kameramen juga yang mengaku dirinya sehat, ya, itu wajib juga melakukan medical check up. Betul ya, Dok, sekali. Ya? Manfaatnya apa sih itu, Dok? Medical check up? Manfaatnya itu tadi, prevent before sick ya, mencegah sebelum sakit. Itu tadi. Dengan yang namanya melakukan medical check up kita tahu bahwa kita itu dalam kondisi sehat atau tidak gitu. Jadi jangan nunggu yang namanya kita sudah makan banyak nih biasanya. Oh saya mau cek nih kolesterolnya bagaimana, asam uratnya bagaimana. Jangan menunggu seperti itu. Jadi simpelnya bagus dijadikan agenda hidup juga itu, Dok ya. Betul. Melakukan medical check up. Ya. Jadi dibuatkan Idealnya sebulan berapa schedule. kali itu, Dok? Kalau sebulan sih ya nggak mungkin rutin ya. Paling yang namanya yang paling bagus itu idealnya setahun itu 2 kali. Setahun 2 kali medical Ya check up. betul. Ya. Kita bisa memastikan seperti apa sih kondisi tubuh kita. Betul. secara Kita dalam detail. kondisi sehat. Apa saja atau tidak. informasi yang kita bisa peroleh dari medical check up itu, Dok? Yang pasti pemeriksaan darah ya. Darah. Ya. Yang kedua mungkin pemeriksaan elektromedis seperti ronsen, rekam jantung ya. Ada lagi yang mungkin pemeriksaan seperti yang mungkin untuk ke arah jantungnya lebih ke arah treadmill ya. Banyak ya seperti itu. Yang memang general medical check-up-nya seperti darah, urin, ya ronsen, ECG ya, hal-hal tersebut. Jadi ya. sebenarnya kalau kita mau mengetahui secara detail, kita harus medical check up seperti itu, Dok. Betul. Ya, supaya bahkan denyut nadi kita bisa kita tahu bahwa kita sehat atau dan sebagainya. Dengan medical check up juga kan kita juga akan bertemu dengan dokter ya, gitu. Dengan seperti itu kan kita juga bisa konsultasi ya. Jadi nggak harus dalam kondisi Prosedurnya sehat. kalau kita mau medical check up itu gampang atau susah itu, Dok? Gampang banget, apalagi dengan zaman sekarang ya. Tapi kesannya orang, Dok, pada umumnya berurusan dengan medical check up apa dan sebagainya itu sudah ada tersugesti dalam diri kita bahwa saya sakit ini, saya tidak ada ketakutan tersendiri yang pasti ada ketakutan ya tersendiri. betul. Nah itu yang memang harus diubah ya. Yang namanya keinginan-keinginan untuk sehat itu memang harus dikembalikan ke motivasinya sendiri. Kalau memang mau sehat ya memang wajib tahu dulu nih gitu loh. Kitanya sehat dulu nggak gitu loh. Jangan nunggu ada keluhan terlebih dahulu baru yang namanya kita lakukan pemeriksaan rutin. Proses medical check up-nya, Dok? Proses medical Lama check tidak? up-nya tergantung. Ya, yang normalnya sih maksimal sih 2 jam ya. Kan memang kan kondisinya. Itu sudah komplit pemeriksaannya, Dok? Betul sekali gitu. Apalagi kan zamannya sekarang sudah trendingnya udah banyak sekali ya, berbagai macam instansi-instansi kesehatan, baik yang dari rumah sakit, baik yang dari laboratorium, baik yang dari puskesmas. Sebenarnya, ya, Dok, seperti itu. Kalau kita mau lihat secara kasat mata, perlu dirubah redaksinya di rumah sakit.
Rumah sehat, ya kan? Jadi orang masuk sakit, keluar sehat. Ya. Suasananya juga, saya selalu memimpikan suasana rumah sakit yang benar-benar nyaman, tamannya ditata dengan bagus. Jadi kita masuk itu dalam kondisi sakit, kita punya psikologi itu agak sehat. Yang diubah ya. Yang diubah. Nah, kira-kira kalau tempat medical check up seperti Ibu Dokter bahasakan itu, kira-kira suasananya seperti apa itu Bu Dok? Jangan sampai kayak ruang UGD apa dan sebagainya. Kita tahan dulu Bu Dok, kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Oke. Kita kembali ke program Potere Spesial Podcast. Bu Dok, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung segmen 3. Di segmen 2 kita belajar kita diskusi soal seperti apa sih gambaran besarnya makanan sehat atau tidak sehat. Treatmentnya seperti apa kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang terindikasi memiliki kandungan lemak jenuh yang lumayan banyak. Nah, di segmen 2 tadi kita ngobrol soal pencegahan, Dok. Nah, saya justru berpikir pencegahan itu dimulai dari psikologi kita. Betul. Salah satu indikator adalah suasana nyaman. Kita sakit, kita ke rumah sakit, baru turun dari kendaraan, dibaca pelangnya rumah sakit, ya tambah sakit kita, Dok. Kita kan mau sehat, Bos. Jangan dimasukkan ke rumah sakit. Ini intermezzo, Dok, ya. Artinya seberat apapun seseorang mengidap penyakit, tapi kalau misalnya suasana hatinya tenang, happy, senang, itu insya Allah bisa bukan juga menghilangkan sama sekali, tapi ada betul. faktor penyeimbang sehingga sakit yang dirasakan itu mungkin tidak terlalu terasa. Betul sekali. Kalau kita mau pergi medical check up ini, Dok, bagaimana suasananya di sana, Dok? Misalnya medical check up yang di luar rumah sakit. Contoh apa itu, Dok? Salah satunya yang di Jalan Hertasning itu apa itu? Oh ya. Para minta apa? Kalau misalnya mau medical check up kan seperti yang saya tadi infokan, bahwa memang ada beberapa instansi-instansi kesehatan yang memang sudah trending ya. Karena memang medical check up itu juga sudah tidak yang namanya sudah hampir menjadi kewajiban kebutuhan. Betul, mandatory lah, di mana semua perusahaan pun, di mana semua dokter pun ya memang mengsuggestkan untuk yang namanya ayo daily medical check up. Nah, biar yang namanya tidak jadi konotasinya sakit karena memang ada rumah dan sakit tersebut, kan ada yang namanya balancing dengan laboratorium yang memang sudah banyak berdiri lah di Indonesia. Saya mau mempersempit ini tempat medical check up yang ada di Makassar, Bu Dok, ya. Baik. Yang di Hertas nih, yang di contohnya misalnya di Parahimta, Paramita ya. Betul. Tempat Bu Dokter dan kawan-kawan beraktivitas setiap harinya. Kira-kira suasananya di situ seperti apa, Bu Dok? Yang pasti tidak menakutkan ya. Karena memang kita laboratorium swasta, yang paling diutamakan oleh kami adalah servis ya Bapak ya. Karena yang namanya servis itu yaitu tadi seperti yang Pak Yusuf bilang, bahwa yang namanya kenyamanan. Ya, jadi kita buat yang namanya medical check up itu menyenangkan. Ya, di mana dia ada area untuk pasien-pasien atau customer-customer itu, bahwa dia dengan kondisi sehat, bahwa dia untuk medical check up dengan happy dulu, dengan nyaman dulu, seperti itu. Nah, itulah yang kami offering, terutama mungkin ke laboratorium yang lain sama, seperti itu basicnya. Tapi untuk yang Pramita Lab, memang kelebihannya itu tadi. Kami mengutamakan yang namanya service ke customer kami. Bagaimana caranya customer kami memang tidak merasa bahwa dia sakit untuk melakukan medical check up, gitu. Apa-apa saja layanan yang ada di sana, Bu Dok, di Paramita? Seperti yang saya tadi awal bilang, bahwa memang dia pemeriksaan laboratorium ya. Komplit di sana, Dok. Betul. Di mana dia adalah one stop medical diagnostic. Ya, bahasanya one stop medical diagnostic, di mana layanan pemeriksaan dalam satu atap. Ada pemeriksaan darah, ada pemeriksaan elektromedis, ya, dan juga ada pemeriksaan konsultasi dengan dokter kami. Seperti itu. Jadi suasananya nyaman, ya. Betul. Dikemas dalam satu atap. Sebagus. Betul. Semaksimal mungkin. Pelayanannya juga maksimal, Bu Dok, ya. Betul. Kawan-kawan yang melayani pasien yang datang ke sana juga friendly ya. Betul. Kita mengutamakan 5S ya Pak ya.
5S ya. Betul. Bukan 4 set 5 sempurna. 5S itu apa itu, Bu Dok? Sopan, santun, salam, dan senyum seperti itu ya. Ya. Itu sih yang saya bahasakan tadi yang paling sebenarnya paling dibutuhkan untuk bisa Kesehatan mempercepat pasien. proses sembuhnya. Betul. Nah, di satu sisi, Dok, tidak jarang juga orang mau sehat, Dok, tapi berpikir biaya. Oke. Ya kan? Padahal mereka Penting paham itu. kesehatan itu butuh biaya juga Betul. dan sebagainya. Nah, ini mindset seperti ini yang secara profesi Bu Dokter punya tanggung jawab moral toh, Betul sekali. untuk minimal memberi pemahaman ke saudara-saudara kita. Nah, kalau misalnya biaya itu tidak seberapa dengan kesehatan kita, Betul sekali. semampu orang itu Betul. yang bersangkutan ya, Dok ya. Betul. Nah, kira-kira kalau kita mau ke medical Check melakukan up. medical check up ke Paramita ya, Mhm. Paramita Lab, Mhm. itu butuh biaya besar tidak, Dok? Untuk yang namanya biaya itu kan tergantung yang namanya medical check up-nya yang dipilih. Tergantung gitu. item-itemnya ya, Bu Dok, ya? Betul. Kami memang harga dari kalau misalnya dari price ya memang tergantung dari yang namanya customer yang memang pilih ya seperti itu. Kalau memang kebutuhannya medical check up-nya secara komplit, yaitu ya memang tidak dipungkiri ya Bapak ya. Ya saya juga tidak secara secara marketing bahwa menyatakan bahwa ini punya saya lebih Ya, benar, murah benar, dan segala benar. macam, tidak. Yang namanya medical check up itu memang dimanapun memang ada harga. Cuma apa yang kita dapat selanjutnya yaitu tadi intinya apa yang kita offering, apa yang kita serviskan itu worth it dengan apa yang dikeluarkan. Seperti itu Bapak. Nah, terlebih lagi setelah adanya BPJS ini, Bu Dok ya. Orang tidak berpikir lagi sakit. Nah, masalah sakit ya ada BPJS yang cover. Mestinya jauh lebih bagus lah pola Jauh pemikiran lagi ya kita. betul. Nah, saya sih sangat sepakat dengan apa yang dia bahasakan Bu Dokter, bahwasanya mungkin di antara beberapa lab medical check up yang ada di Makassar, kira-kira yang dimiliki Paramita siapa sih yang paling spesifik, yang mungkin selain warna Keunggulan ya custom dari yang bisa membedakan dengan lab-lab yang ada di Makassar itu, Dok? Yang pasti kita memberikan hasil yang sesuai dengan mutu ya Bapak ya, mutu dan diagnosis yang memang sudah terstandarisasi sesuai dengan quality laboratorium di Indonesia seperti itu. Yang kedua itu tadi di mana kami sudah mendapatkan beberapa brand-brand service yang sudah dinasionalkan, itu kami memang sudah mendapatkan penghargaan-penghargaan tersebut. Apa saja seperti penghargaannya itu, Dok? Seperti Wow Award, Top Brand Award ya, di mana memang kami sudah bertahun-tahun mengikuti untuk awarding tersebut, dan memang alhamdulillah kami masih dipercaya oleh customer kami ya untuk membuat kami menjadi masih top brand tersebut. Nah, di Makassar sendiri, Dok, respon warga Makassar dengan keberadaan Paramita Lab ini seperti apa, Dok? Alhamdulillah semenjak berdirinya tahun 2016 ya Bapak ya, untuk Paramita yang cabang Makassar ini progresif dan signifikansinya sudah mulai ada. Oh ya, seperti itu. Berarti warga Makassar semakin paham dengan pentingnya kesehatannya, Dok, betul ya? sekali. Itu makanya saya mengajak untuk warga Makassar yang lain nih yang memang mungkin lebih aware. Melihat ke sana, Dok, Dok. Melihat ke kameraman kami, Dok. Mungkin lebih aware apa sih pentingnya kesehatan. Jadi jangan nunggu sakit, mari kita preventif sebelum yang namanya sakit, karena sakit itu memang mahal sekali. Nah, oleh karena itu makanya dengan adanya Paramita Lab ini bisa meramaikan laboratorium yang ada di Makassar yang memang pada saat tahun 2016 memang masih sangat sedikit sekali. Nah, alhamdulillah semakin berjalan dan semakin ini akhirnya udah mulai ada anime tersendiri, Bapak. Akses ke Paramita Lab itu sendiri seperti apa, Dok? Mudah diakses atau bagaimana? Oh, gampang sekali. Gampang ya? Ya, Di mana betul. tempatnya, Dok? Kami ada 2 cabang ya. Oh, 2 cabang di Yang Makassar. pertama memang cabang untuk pusatnya yang di Makassar adalah di Jalan Karumrung nomor 9.
Yang kedua, kita punya adik nih sekarang, adik cabang yang di Jalan Hertasning, yang mungkin arah-arah teman-teman yang dari Goa ya. Benar, itu akan lebih cepat dan lebih mudah aksesnya seperti Dok, itu. karena kita berada di penghujung segmen Baik. 3, closing statementnya untuk pemirsa kami di NSTP seperti apa? Soal kesehatan, Dok, yang simpel-simpel saja. Baiklah, terima kasih banyak ya. Mungkin untuk closing hari ini, acara ini adalah satu, dari saya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Yang namanya sehat itu mahal, apapun itu tidak bisa dibandingkan berapapun harganya. Maka marilah kita menjaga kesehatan sebelum kita sakit. Terima Begitu kasih saja, banyak, Dok, Bapak. waktu dan kesempatannya berkunjung ke studio kami. Insya Allah apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bukan hanya ke pemirsa NSTP Makassar, tapi ke seluruh warga Makassar yang Amin, amin, bisa memahami bahwasanya pentingnya pola hidup sehat. amin, amin. Pemirsa NSTP Makassar, seperti apa yang dibahasakan Bu Dokter, kesehatan itu adalah investasi yang sangat mahal. Anda memiliki banyak emas, tapi tidak memiliki kesehatan, itu dikali nol juga, bos. Ya, jaga kesehatan tak, karena kesehatan bagian dari iman. Jaga pola hidup tak, jangki melakukan sesuatu yang bisa merusak kesehatan sendiri. Selama kita pada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.